Defisit kepatuhan seringkali disebutkan belakangan ini menyoroti orang-orang yang sulit untuk bisa patuh atau taat kepada peraturan-peraturan berkaitan dengan masa pandemi ini. Ada begitu banyak orang yang melanggar aturan-aturan yang sebenarnya demi kebaikan mereka juga untuk menjaga protokol kesehatan dan melakukannya dengan ikhlas demi untuk kebersamaan, agar virus tidak menular menjadi tambah luas dan korban terus berjatuhan yang terjangkit virus itu. Namun defisit kepatuhan pada dasarnya manusia miliki sejak lahir. Karena natur keberdosaan manusia yang cenderung berontak kepada Tuhan, mereka mengalami kepatuhan mereka itu sangat minim, cenderung mau mengikuti jalan pikiran sendiri, mengikuti kemauan diri sendiri, dan sulit diatur. Mungkin suka mengatur orang tetapi tidak suka dirinya untuk diatur. Ditambah lagi dan dibumbui dengan kekerasan hati yang begitu menguasai diri, sehingga defisit kepatuhan makin bertambah tinggi. Patuh melakukan menjadi hal-hal yang begitu langka belakangan ini. Namun apa sumbernya? Selain memang dosa dan pelanggaran manusia itu yang cenderung berontak. Sesungguhnya defisit kepatuhan itu terjadi karena jiwa setiap orang mengalami defisit kasih Tuhan. Inilah yang menyebabkan makin kurangnya kasih kepada Tuhan, makin orang memikirkan hanya dirinya sendiri saja dan tidak peduli dengan aturan-aturan yang ditetapkan untuk dilakukan dengan benar. Apalagi aturan-aturan dari firman Tuhan yang dilanggar begitu saja karena kekerasan hati dan ego manusia yang memimpin dirinya. Sehingga defisit kepatuhan menjadi makin bertambah di dalam kehidupan manusia. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan yang akan menyapa lagi. Hari ini masih dalam rangkaian praktikum iman. Praktik iman yang nyata memang baru terjadi dengan satu kata, yaitu adanya kepatuhan di dalam diri. Ayat yang akan dibacakan pertama-tama adalah dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Lalu ayat kedua dari Efesus pasal yang ke-5 ayat yang pertama, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan satu lagi dari surat Yakobus pasal 3 ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Sepanjang catatan Sabda Tuhan, memang manusia yang cenderung memberontak itu menjadi sulit untuk patuh. Padahal Tuhan sudah tegas dan dengan jelas mengingatkan bahwa setiap ketidakpatuhan, ketidaktaatan kepada Tuhan akan berdampak buruk di dalam kehidupan manusia secara pribadi maupun masyarakat luas, atau sebuah bangsa dan negara bisa rusak dan hancur hanya karena ketidakpatuhan itu. Dan Tuhan seringkali justru memang bertindak tegas dan menghukum, termasuk juga umat pilihan Tuhan yang sudah dipilih begitu rupa tetapi mereka membangkang dan keras kepala. Mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan, sehingga tidak pelak lagi Tuhan maka menyatakan hukumannya untuk mereka jera, dan akhirnya mereka mau tunduk dan takluk serta patuh kepada Tuhan. Sesungguhnya teguran ini merupakan bukti kasih Tuhan.
Dan bukti kasih Tuhan yang nyata lagi adalah dengan memberikan diri dan nyawanya menjadi korban untuk banyak orang yang melanggar dan tidak patuh itu. Dan Tuhan Yesus jelas di dalam Yohanes pasal 14 ayat 21 mengatakan bahwa bukti orang yang mengasihi Tuhan itu adalah memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Berarti ada kepatuhan di sana. Dan barang siapa yang mengasihi Tuhan, itu balasannya jelas, yaitu ia akan dikasihi oleh Bapa dan Tuhan akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri kepadanya. Dan begitu pula di dalam Efesus, Paulus ingatkan kepada jemaat di Efesus untuk menjadi penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Atau Paulus ingin mengatakan bahwa orang atau anak-anak yang penuh dengan kasih Tuhan, dia akan jadi penurut-penurut. Punya sikap tunduk, sikap patuh, tidak suka memberontak. Dan Yakobus mengingatkan lagi dengan satu penekanan. Surat Yakobus kita tahu berbicara tentang iman yang dipraktikkan secara nyata dalam tindakan-tindakan nyata dan konkret. Yakobus 3 ayat 17 tadi dikatakan bahwa hikmat yang dari Tuhan adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, dan satu kata digunakan di sini adalah penurut. Jadi jelas sekali bahwa Tuhan menghendaki kita menjadi pribadi-pribadi yang bersikap penurut dan punya kepatuhan yang tinggi. Sehingga defisit kepatuhan harusnya tidak terjadi kalau hati seseorang dipenuhi oleh cinta kasih Tuhan. Tapi sebaliknya defisit kepatuhan terjadi justru ketika defisit kasih Tuhan itu terjadi di dalam diri seseorang. Mengapa demikian? Karena kasih Tuhan sesungguhnya bukan saja mengenyahkan rasa takut itu. Bukan saja membuat rasa takut kita itu menjadi luluh dan hancur di dalam hidup kita karena kasih Tuhan yang melindungi kita. Tetapi kasih Tuhan juga mempunyai daya untuk membangun dan menumbuhkan sikap penurut dan patuh di dalam diri seseorang. Makin hidupnya dipenuhi oleh kasih Tuhan, makin dia mau mengasihi Tuhan dalam bentuk kepatuhannya kepada Tuhan. Tidak lagi memberontak, tidak lagi keras kepala, tidak lagi lalu menekankan kepada kepentingan diri sendiri, atau mempertahankan apa yang mereka pandang benar, atau dengan keras kepala tidak suka untuk mendengarkan aturan-aturan, malah memberontak atau sedapat mungkin aturan itu diubahkan seturut kemauan diri sendiri. Jelas sekali sabda Tuhan hari ini ingin mengajak kita untuk kembali lagi kepada kasih Tuhan yang membuat kita dapat mengenyahkan rasa takut kita sekaligus menumbuhkan rasa patuh kita, sikap tunduk kita, sikap penurut kita kepada Tuhan. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita belajar untuk berserah diri di dalam kasih Tuhan yang akan membuat kita menjadi penurut-penurut, menjadi pribadi-pribadi yang patuh, dan terus nama Tuhan dimuliakan lewat kepatuhan kita. Selamat belajar patuh. Tuhan dengan kasih-Nya selalu melindungi dan menolong kita semua. Amin.